Kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Bersama kita ada Pastor Bill Wilson dan juga ada Ibu Hana. Saudara, seorang hamba Tuhan yang biasa menerjemahkan Pastor Bill Wilson di Indonesia. Kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hana. Shalom. Selamat pagi saudara sekalian. Seperti dikatakan oleh Pak Lukas tadi, bersama dengan saya adalah Pastor Bill Wilson. Nah, sebelum beliau naik ke mimbar ini, saya ingin memperkenalkan beliau adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan bagi saya adalah suatu kehormatan kalau saya bisa menjadi penerjemahnya, bahkan akan memulai Metro Ministry di Indonesia. Dan beliau adalah gembala dari sekolah minggu terbesar di dunia yang dimulai di kota New York, yaitu Metro Ministry. Dan sambil saya melanjutkan memperkenalkan siapa beliau, saya minta video Do Something boleh ditayangkan, dan sambil saudara melihat, sambil saya jelaskan siapa beliau dan apa pelayanan beliau. Dan saya yakin saudara sekalian pasti akan diberkati pada pagi siang hari ini. Silahkan videonya. Ini adalah video klip dari beberapa negara yang sudah dijamah melalui pelayanan Pastor Bill Wilson. Dan compassion atau semangat gairah beliau adalah melayani anak-anak yang miskin, anak-anak yang terbuang. Ini adalah di Brooklyn, New York. Dan ini adalah Afrika Selatan. Metro Ministry juga menjangkau anak-anak di sana. Dan ini adalah berita ketika beberapa tahun yang lalu Pastor Bill Wilson ditembak. Dan pada saat ditembak, beliau harus melarikan dirinya sendiri dengan mobil, disetir sendiri untuk ke rumah sakit untuk menyelamatkan dirinya. Jadi ini media menjelaskan ada dua orang yang menyergapnya dan kemudian menembak di matanya, di kepalanya. Tetapi 2 hari kemudian setelah ditembak, Pastor Bill sudah kembali melakukan pelayanan. Ini ketika di Filipina, di Romania juga. Jadi yang banyak anak-anak yang sangat membutuhkan di seluruh dunia. Ini ketika di India. Dan ini tidak hanya sekali 2 kali, tapi setiap minggu Metro Ministry melayani di berbagai negara ini. Ini di tempat pembuangan sampah di Filipina. Ini kembali anak-anak Afrika Selatan. Dan ini juga Pastor Bill juga melayani di berbagai macam konferensi pendeta pemimpin di seluruh dunia. Jadi beliau melayani berbagai macam kalangan. Ini kembali di Brooklyn, New York. Ini suasana kebaktian anak-anak sekolah minggu di Brooklyn, New York. Dan sekarang saudara, mari kita sambut dengan meriah Pastor Bill Wilson. Come on, give the Lord a praise. Mari berikan pujian kepada Tuhan. Berikan pujian yang sangat meriah kepada Tuhan. Mari semua berdiri, berikan pujian yang meriah kepada Tuhan. Give the Lord a praise. Berikan kepada Tuhan pujian yang luar biasa. Look at the person next to you. Dan mari lihat ke teman di sampingmu. Tell them I'm glad you're here. Katakan, saya senang sekali Anda ada di sini. Tell somebody. Katakan kepada seseorang. Oh, you may be seated. Mari silahkan duduk. Welcome, welcome, shalom. Selamat datang, shalom semuanya. I felt like I was back in Indonesia today. Saya seperti ada di Indonesia sekarang ini. Oh, hallelujah. Haleluya. Yes. I have been to Indonesia so many times. Dan saya ini sudah ke Indonesia berkali-kali. I'm trying to learn a little Indonesian, but not so good. Dan saya pun berusaha ngomong bahasa Indonesia, tapi tidak terlalu berhasil. And then I had one of the little girls take me into the cafe downstairs. Dan tadi seorang anak perempuan kecil gandeng saya ajak ke kafe. And she said, "Oh, Pastor Bill, you need to try one of the peppers." Really? Anak-anak perempuan tadi itu yang main bendera bilang, Pastor Bill, coba makan lombok ini. Now I'm a pretty tough guy. But I'm not tough enough to try one of those stupid peppers. Saya ini cukup tegar untuk melakukan banyak hal, tapi saya tidak terlalu berani untuk mencoba lomboknya Indonesia. That little girl's tougher than me, I'll tell you that. Jadi anak perempuan kecil tadi itu lebih dahsyat dari saya.
Oh man, it is so good to be with you guys. Jadi senang So good to sekali be here. bisa bersama dengan saudara sekalian hari ini. Thank you for letting us be here. Terima kasih sudah Makasih, mengizinkan terima kami ada di kasih. tempat ini. Pastor, thank you so much. Bapak Gembala, Thank terima you. kasih banyak. I have looked forward to this day when he first came and visited us in Brooklyn. Dan saya sudah menantikan hari ini ketika dulu pertama kali Pastor Lukas datang mengunjungi kami di Brooklyn. And when we were trying to find a date and we just couldn't get a date, and then finally when the chief Ibu was going to be here, we figured this is the perfect time. Let the Ibu join us. Jadi sejak waktu itu kami berusaha cari tanggal jadwal yang cocok untuk saya bisa melayani di tempat ini. Dan persis ketika saya dari Indonesia datang ke New York, jadi kita anggap, kita yakin adalah harinya Tuhan bisa bersama Amen. dengan saudara Amen. di sini. So you got the Brooklyn team, you got the Ibu, you got the whole crowd here today. Jadi kami punya tim yang datang dari New York, punya ibu yang ada dari Indonesia. Jadi kita punya tim yang lengkap. It's great. Guys, turn me down just a little bit. Jeff, it's a little loud. Bring me down just a hair. That'll be great. As you folks go out, a little too loud, guys. Bring it down. Bring the volume down just a bit. Thank you. As you leave the auditorium today, Nanti kalau saudara tinggalkan ruang ibadah ini, the ushers will be ushing, I think. para asyir nanti akan membantu saudara. And they are going to give you one of our prayer calendars. Dan para asyir akan membagikan kepada masing-masing saudara kalender doa kami. This is our gift to you. Ini adalah hadiah atau kenang-kenangan kami bagi saudara. Well, I think some of you've got them, some of you don't have them. Nah, saya rasa saudara ada yang sudah punya, ada yang belum punya. So if you don't have them, the guys will have some at the back. Please take one. Do not leave today without your calendar. Bagi saudara yang belum terima, nanti ketika pulang, para asyir akan membagikan kepada saudara. Jangan sampai ada saudara yang pulang tanpa bawa kalender ini. The ushers, okay, there you go, guys. Oh, ini If you para didn't get asyir one, ini malah hold your berjalan. hand up. Yang belum punya, tolong angkat tangan. The ushers can get you one very Ya, asyir quickly. akan bantu. Yang belum punya, All right, thanks, boleh angkat guys. tangannya supaya dibagi. Terima kasih. Well, they're scrambling now. All right, here we go. Now, the purpose of this calendar is not for you to know what day it is. Ya, tujuan saudara terima kalender ini bukan untuk supaya saudara tahu tanggal berapa hari ini. That's why you have a cell phone. Ya, karena saudara sudah punya kalender di cellphone saudara sendiri. Sudah punya tanggalan di HP saudara. See what happens when you try to be funny? It doesn't work. It just doesn't work. This is a prayer calendar, guys. This is a prayer calendar. Ini adalah kalender doa, saudara. We are trying to put together 100,000 people from around the world to pray for me, pray for the kids, pray for Metro. Kami berusaha mengumpulkan 100.000 orang pendoa yang berdoa untuk saya, berdoa untuk anak-anak yang kami layani, juga berdoa untuk Metro Ministry. We are coming close to about 90,000 Dan at sekarang this point. ini kami sudah punya hampir 90.000 pendoa. So if you would like to be a part of Jadi that kalau prayer network, saudara ingin mengambil bagian menjadi mitra doa kami, flip the calendar over saudara boleh balik kalender ini. and you'll see at the bottom a place for your information. The most important part is your email. Di bagian bawah saudara bisa isi, dan paling penting yaitu email saudara. Alamat email saudara harap ditulis dengan jelas. When something happens, I like to be able to immediately shoot out an email to our prayer partners around the world so you can gather your people together and pray. Jadi kalau sesuatu yang penting, sangat penting terjadi, maka segera saya langsung kirim email ke semua pendoa kami di seluruh dunia, termasuk kepada saudara, sehingga bisa ikut berdoa. We had one of our Sunday school teachers at Metro in India just last week. Minggu yang lalu, salah seorang guru sekolah minggu kami di Metro India, I guess he was still teaching Sunday school, wasn't he, Simone? They were right in the middle of doing Sunday school in the north of India. Jadi ketika orang ini di tengah-tengah sedang saat melayani sekolah minggu di bagian utara India, And some militant Hindus jumped him, beat him up. He's bleeding. They ended up having to haul him away. beberapa Hindu militan lompat dan menganiaya tim kami ini sehingga dia terluka berdarah karena dianiaya. And this seems to be happening more and more
in that particular part of India. Dan sepertinya penganiayaan seperti ini akan banyak terjadi di bagian India Utara tersebut. So when these kinds of things happen, our team can shoot you an email and your people can get together and pray. This is very important, folks. Very critical. Jadi kalau hal-hal seperti ini terjadi, maka tim kami akan segera bisa mengirim email kepada semua pendoa, dan ini adalah hal yang sangat kritis, genting yang perlu langsung didoakan. So if you'd like to be a part of our prayer network, take a minute right now and fill this out, if you will, please. Jadi kalau Anda ingin menjadi mitra doa kami, saudara boleh lakukan sekarang sambil dengarkan. Saudara boleh ambil pulpen, isi, dan kemudian dirobek untuk nanti Then dikumpulkan. you can tear it off like this Jadi kemudian saudara sobek seperti ini, and hand it to me personally downstairs. I'll be at the table downstairs. I want to shake your hand and I want to thank you for being a part of this network. dan nanti kalau saudara pulang, saudara ketemu saya di bawah, serahkan formulir ini kepada saya, karena saya ingin menjabat saudara dan mengucapkan terima kasih sudah mau untuk jadi pendoa kami. And then please take the calendar home with you, put it up next year, and remember to pray for us. Dan kemudian bagian kalender ini saudara bawa pulang, saudara pasang di rumahmu untuk mengingatkan engkau berdoa bagi kami. Our website is on there. My email is on there, which is my own email there in New York. It's on the website. So a lot of interesting information you may want to look at on the website. Jadi alamat website kami, alamat email pribadi saya ada di kalender ini, dan banyak hal informasi yang menarik yang bisa kami bagikan kepada saudara nantinya. So while I'm talking about the books and the products, which somebody took the books, okay. I'm going to steal the pastors for a minute. Thank you, sir. All right. So while I'm talking about the books and information, fill out your slip, and then don't leave the calendar in the auditorium, please. Jadi saudara, sementara saya mau jelaskan tentang buku saya, saudara boleh dengar sambil isi formulir, tapi tolong kalendernya jangan ditinggal di dalam auditorium ini, tapi bawa pulang. Put it in your Bible, put it in your purse. Ya, jadi simpan di Alkitabmu atau tas saudara, dompet saudara. And if you're a man here today and you have a purse, I don't even know what to tell you. It's exhausting. Jadi, okay. You don't have to translate that. That was for my own edification. All right. So make sure you put that calendar up. Remember to pray for us. Jadi saudara catat, saudara tulis, dan ingat untuk berdoa bagi kami. While you're doing that, let me tell you about some of the things you're going to see on the table downstairs. Sekarang saya ingin jelaskan kepada saudara beberapa hal yang saudara akan lihat nanti di bawah, di meja di bawah. Get a close up of this Tolong cameraman. kameramen, tolong di close up. Whose bukunya. child is this? Ini adalah buku yang judulnya Anak Siapakah Ini. This is the book that tells how Metro has become the largest Sunday school in the world today. Dan buku ini menceritakan kepada saudara bagaimana Metro Ministry bisa menjadi pelayanan sekolah minggu terbesar di dunia. Over 60,000 kids a week in Sunday school. Kami memiliki lebih dari 60.000 anak-anak yang hadir di sekolah minggu kami setiap minggunya. It has been selected as one of the 10 most influential missions organizations in the world today. Dan bahkan Metro sudah terpilih menjadi satu dari 10 pelayanan misi yang paling berpengaruh di dunia. This will challenge you. Ini It'll adalah challenge you. sesuatu yang sangat menantang bagi saudara. It'll make you laugh. It'll make you cry. Buku ini akan membuat saudara menangis, saudara tertawa. But it will challenge you to see things differently. Tapi ini akan menantang saudara untuk melihat segala sesuatu dengan pandangan yang berbeda. I have several other books down there. Dan This one is also in Indonesian. Dan saya punya beberapa buku yang lain, yang satu ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. It's called The Teflon Rhino. Ini disebut badak teflon. To make it in life, Untuk berhasil dalam kehidupan, you've got to have skin thick as a rhinoceros, saudara harus punya kulit yang tebal, setebal kulit badak. made out of Teflon. Dan juga kulit yang terbuat dari teflon. Nothing sticks. Sehingga tidak ada apapun yang menempel karena licin. Amen? Amin. You don't get offended. You don't get rattled. Sehingga saudara tidak gampang tersinggung, tidak gampang kecewa. You need to be a Teflon rhino. Maka saudara harus jadi si badak teflon. These are books that are principles of life that I have pulled from the Word of God and from real life experience
for the last 45 years that I've been in the ministry. Buku ini adalah kumpulan prinsip-prinsip kehidupan dan kepemimpinan yang saya pelajari sepanjang hidup dan pelayanan saya selama 45 tahun di dalam pelayanan. We have One-Eyed Kings. Dan juga ada satu buku lagi judulnya yaitu One-Eyed King, Satu Mata Raja. In the land of the blind, the one-eyed man automatically becomes the king. Jadi di negeri yang dipenuhi dengan orang-orang buta, maka seseorang yang hanya punya satu mata otomatis jadi rajanya. So we have these in English, we have them in Indonesian. Stop by. Christmas is coming. You can do all your Christmas shopping, folks, right downstairs. Jadi di bawah All sana your Christmas shopping. ada buku bahasa Inggris, ada buku yang bahasa Indonesia. Ini waktunya untuk sudah mulai belanja buat hadiah Natal. Jadi saudara bisa belanja di bawah sana untuk hadiah. They make great gifts. They will challenge people. Karena buku ini akan merupakan hadiah yang luar biasa, bisa memberi tantangan kepada orang lain. People will hear me in a service like this, or they'll hear me on television, and they'll say, Pastor Bill, you got to put that in a book. Jadi orang-orang yang pernah mendengar saya khotbah seperti ini, yang pernah mendengar saya di televisi, mereka mengatakan, Pastor Bill, khotbah-khotbahmu harus dibukukan. So if you enjoy reading, if you know someone that does, that needs to be challenged to go to the next level, stop by. I'll be down there as long as we need to be after the service. Jadi saudara yang suka baca buku, saudara yang suka untuk memiliki tantangan, saudara bisa beli buku itu dan nanti saya akan di bawah sana. And I've got one more thing here that I want to show you, and I say this just about every time I talk about this. I save this for last. Jadi saya yang terakhir, saya ingin katakan hal ini, dan setiap kali saya mengatakan tentang hal ini selalu yang terakhir. These are some of the pictures Ini adalah satu dari foto-foto that are of the children that we have committed our lives to. yaitu foto dari anak-anak di mana kami menyerahkan hidup kami. This is our Metro Ministries Child Sponsorship Program. Ini adalah program sponsorship anak-anak Metro. And I know you've heard about Compassion, maybe World Vision, great organizations. Dan mungkin saudara dengar tentang World Vision atau Compassion, itu adalah organisasi pelayanan yang luar biasa juga. But these are the kids that we personally connect with them as well as their families. Dan tapi ini adalah anak-anak di mana kami berhubungan langsung dengan anak tersebut untuk dilayani dan juga dengan keluarga mereka. And if you would like to take one of these children and sponsor them, we don't have many left, so it's kind of a first come first serve, but it's a $23 a month commitment. Jadi kalau ada saudara yang ingin menjadi sponsor anak ini, hanya tinggal sedikit di bawah, tetapi saudara harus cepat ambil. Ini adalah hanya $23 setiap bulannya. And as I told the folks in the first service, Dan seperti saya katakan di pelayanan kebaktian pertama tadi, the reason why I am so passionate about our sponsorship program alasan kenapa saya sangat bersemangat, bergairah dengan program sponsorship ini, I was this child. karena saya dulu seperti anak ini. When my mother left me on a street corner when I was a child, Ketika ibu kandung saya meninggalkan saya di pinggir jalan ketika saya seorang anak kecil. she said, "You wait here." Ibu saya berkata, kamu tunggu di sini. And I watched my mother walk away, Dan saya melihat, mengawasi ketika ibu saya pergi. and she never came back. Tetapi dia tidak pernah kembali lagi. I sat on that street corner for 3 days. Saya duduk di pinggir jalan itu selama 3 hari. Hundreds drove by, Ratusan lewat orang naik mobil di depan saya. hundreds walked by, Ratusan orang jalan di depan saya. only one stopped. Tetapi hanya satu orang yang berhenti. He was a Christian. Dan dia adalah seorang Kristen. I was thinking about this last night. You know, anybody could have stopped. Tadi malam saya ingat itu dan saya berpikir sebenarnya siapa saja itu bisa saja berhenti. Now think about this for a minute, guys. Think about Tetapi this. sekarang saudara coba pikirkan sejenak. Had someone else stopped, Andaikan orang lain yang berhenti, I probably would not be doing what I do today. maka mungkin saya tidak akan menjadi saya dan melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Boy, I wish I could put this over. Isn't it interesting how one defining moment in someone's life can flip your whole life in a different direction? Bukankah sesuatu yang sangat penting
Di dalam kehidupan yang menentukan dari seseorang, hanya sedetik bisa mengubah orang itu total. One very ordinary Christian Hanya satu orang Kristen yang biasa-biasa saja. whose own son was in the hospital dying of leukemia. Dan waktu itu anaknya sendiri sedang sakit di rumah sakit, menderita leukemia, hampir mati. And yet he still stopped. Tetapi dia masih memberi diri untuk berhenti. He had his own family problems, Dia sendiri punya masalah keluarganya, but he still stopped. tetapi dia masih berhenti. When nobody else wanted me, Ketika tidak ada seorang pun yang mau menginginkan saya, somebody did. tetapi ada seseorang yang mau. He borrowed $17.50 Dia bahkan harus hutang $17.50 to pay my way to a Christian camp untuk bisa membayar biaya perjalanan saya ke sebuah retreat. where I heard the story of Jesus for the first Dan time. di sana untuk pertama kalinya saya mendengar kisah tentang Yesus. I remembered coming to the altar when the invitation to accept Christ was given. Saya ingat ketika waktu itu saya maju ke depan ke altar ketika undangan untuk menerima Tuhan Yesus diberikan. Nobody would even pray with me Bahkan tidak ada satu orang pun yang mau berdoa untuk saya. because I had the same clothes on that they picked me up off the street in. Karena saya masih pakai pakaian yang kotor, pakaian yang sama yang saya pakai 3 hari itu di pinggir jalan. I used to stutter really bad when I was little. Dan waktu kecil itu juga saya sulit untuk berbicara, saya gagap. I didn't look like the church kids. Sehingga model saya tidak seperti anak gereja. I didn't talk like the church kids Karena saya tidak juga bisa berbicara seperti anak-anak gereja. because I wasn't a church kid. Karena saya dulu memang bukan anak gereja. I was a street kid. Saya adalah anak jalanan. But I tried to pray by myself. I didn't know how to pray because I'd never prayed. Tapi waktu itu saya berusaha berdoa sendiri. Saya tidak tahu bagaimana berdoa karena saya belum pernah berdoa sebelumnya. I even remember what I said. Tapi saya ingat apa yang saya katakan. I said, God, nobody wants me. Saya katakan, Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau saya. But if you want me, Tapi kalau Engkau menginginkan saya, I'll give myself to you. aku berikan diriku kepadamu. And I did. Dan saya lakukan itu. This is why the sponsorship program is so close to me. Inilah sebabnya kenapa program sponsorship ini begitu dekat dengan saya. I was this kid. Karena saya dulu seperti anak ini. So it's $23 a month. Hanya $23 setiap bulannya. You can help us do for these kids what that man did for me. Dan saudara bisa membantu anak ini seperti seorang pria itu yang membantu saya ketika saya kecil. And we'll be downstairs as long as we need to be after the service. Nah, Thank nanti you. kami akan ada di bawah sana selama mungkin yang dibutuhkan. Thank you for your help. Terima kasih untuk bantuan saudara. I want to speak to you for a few moments today. Untuk beberapa saat ini saya ingin berbicara kepada saudara. And I believe that this message, totally different message than from the first service. Dan saya yakin, saya tahu khotbah saya saat ini berbeda dengan tadi pagi. I pray that somehow this truth from the word today will speak deeply to you. That's my prayer. Dan doa saya hari ini, yaitu pesan yang akan saya sampaikan, akan menyentuh saudara sangat dalam sekali di hatimu. Father, give me a clear mind. Bapa, berikan kepada kami pikiran yang jernih. Give me a clear word for my friends. Berikan kepadaku perkataan yang jelas untuk teman-temanku ini. Speak to us Berbicaralah kepada kami in only the way you can. dengan cara yang Engkau bisa, Tuhan. In Christ's name. Di dalam nama Yesus Amen. Kristus. Amen. Amin. I was speaking at a pastor's conference in Amsterdam. Suatu kali saya berbicara di sebuah konferensi pendeta di Amsterdam. And I was walking from the hotel to the auditorium where I was to Dan preach. pada waktu itu saya sedang berjalan dari hotel menuju ke auditorium di mana saya akan khotbah. And I had a little bit of time. I was a little bit early. Dan waktu itu saya masih terlalu pagi, jadi saya punya banyak waktu. And I noticed that there was a museum there. And I like history. I'm a history guy. Dan saya memperhatikan, saya melewati sebuah museum. Dan saya ini suka sekali sejarah. Saya adalah seorang sejarawan. I thought, let me just walk in there and take a little look around and see.
Jadi saya berpikir, saya mau masuk dan saya melihat keliling ada apa di sana. So I was walking through this museum and I saw this interesting statue. Sam, come here. Dan ketika saya berjalan masuk, saya melihat sebuah patung yang menarik bagi saya. I saw a statue. Give me your hand. Saya melihat patung, yaitu dua tangan yang saling berpegangan seperti ini. Of two hands clasped like this, only to the elbows. This was the statue. That was it. These two hands. Jadi patungnya hanyalah dua tangan dari sini sampai ke siku yang saling berpegangan seperti ini, hanya seperti itu. And I thought, well, that's kind of strange. Jadi saya pikir, kok patungnya aneh. So there was a stand right next to it explaining what it was that I was looking at. Dan di samping patung itu ada papan informasi penjelasan dan saya baca. And as I was reading it, I thought, I know this story. I've read this somewhere. Dan ketika saya baca informasi di situ tiba-tiba saya ingat, saya pernah baca kisah ini. And then I remembered. Dan itu mengingatkan saya. It was a story about a man by the name of Dirk Willems. Dan ini adalah kisah tentang seseorang yang bernama Dirk Willems. He was actually from the old Mennonite crowd back there in Amsterdam. Dan bahkan dia sebenarnya adalah orang Mennonite yang hidup di Amsterdam di zaman kuno dulu. And he was a Christian at a time in Europe when Christianity wasn't very popular. Dan waktu itu dia hidup di zaman di mana kekristenan tidak terlalu dikenal atau disukai di Eropa. And because he was very outspoken in his faith, Dan karena dia ini terlalu belak-belakan, dia menyuarakan imannya. the leaders decided this man is way too outspoken as a Christian. We're going to have to kill him. Sehingga para pemimpin berpikir bahwa orang Kristen ini dia terlalu buka suara, terlalu lebar buka suaranya sehingga harus dibunuh. So Willems knew they were trying to capture him and they were going to literally put his hands behind his back and burn him at the stake for his faith in central Dan Amsterdam. William ini tahu bahwa hidupnya ini dikejar-kejar, bahwa suatu hari nanti dia akan terikat dan dibakar hidup-hidup karena imannya. So it's the middle of winter. Jadi di tengah-tengah musim yang dingin. Willems is running for his life. Pada waktu itu si William ini sedang lari menyelamatkan So kehidupannya. he's running across this frozen lake trying to get away. Sehingga si William ini lari, dia melewati danau yang beku untuk menyelamatkan kehidupannya. Willems was a smaller man, so he was able to get across the lake and get to the other side. Dan William ini badannya kecil sehingga dia dengan mudah dia bisa lari melewati danau yang beku itu. But the guy that was chasing him, bigger guy. Tetapi orang yang mengejar dia adalah orang yang badannya lebih besar. So this guy's running across the lake trying to catch Willems. Dan si pengejar itu dia juga lari melewati danau beku itu berusaha menangkap si William. Gets halfway across, falls through the frozen ice, cannot swim, and is now drowning. Dan tetapi si pengejar itu ketika di tengah-tengah danau, dia tenggelam terperosok ke dalam dan kemudian dia hampir tenggelam karena nggak bisa berenang. Watch me now. Dan Watch this. sekarang perhatikan. Willems is already on the other side. He's safe. He's clear. He's got away. Si William sudah sampai ke sisi lain, dia sudah selamat, dia sudah bebas. The man who's chasing him is drowning, Dan orang pengejarnya sedang tenggelam di danau beku itu. screaming for help, Dan dia berteriak minta tolong. but no one's around Tetapi tidak ada siapapun di tempat itu saat itu. except Willems. Kecuali si William saja. He hears the man screaming, Si William mendengar pengejarnya sedang teriak. stops, Dan dia berhenti. turns around, Dia membalikan badannya. sees the guy drowning, Dan dia melihat pengejarnya sedang tenggelam. runs back across the lake to where the guy is dying. Si William berlari balik dan dia memegang tangan, Reaches down, dia mengulurkan tangannya, grabs the guy's hand. memegang tangan pengejarnya itu. That's what the statue was. Dan patung itulah tadi menggambarkan. Pulls the guy out, saves his life. Si William menarik keluar pengejarnya dan menyelamatkan kehidupannya. But the guy still takes him in to be killed. Tetapi tetap dia menangkap si William untuk membunuhnya. So it's a couple weeks later. Dan beberapa minggu kemudian, Willems has got his hands tied behind his back. kedua tangan William terikat di belakangnya. They're getting ready to set him on fire. Dan waktu itu orang-orang siap untuk menyulutkan api membakar dia hidup-hidup. Now the story of how Willems had saved this guy now was already circulated through the town. Dan kisah bagaimana si William menyelamatkan pengejarnya itu sudah tersebar ke banyak tempat. And someone from the crowd yells out, Sehingga ada seseorang dari kerumunan orang waktu itu berteriak, "Hey, Willems,
Why did you save that man? You knew he was taking you to your death. Why did you save him? Hei William, kenapa engkau selamatkan pengejarmu itu? Padahal engkau sudah tahu bahwa dia akan menangkap dan membunuh engkau, tapi kenapa masih engkau selamatkan? Why did you do it, Williams? Kenapa engkau lakukan itu, William? You know what William said? Dan saudara tahu apa yang William katakan? He said it was a reflex. William berkata, itu adalah gerak refleks. A reflex? Really? Sebuah refleks, gerak refleks. Why is it that some Christians have that kind of a reflex, but I think most of us know that not all do? Kenapa ada orang Kristen yang punya gerakan refleks seperti itu? What makes the difference between a Christian that sees something and it goes beyond, almost beyond their control to do something that seems so far out? Tetapi saudara tahu banyak orang yang tidak punya gerak refleks itu. Tetapi lalu apa perbedaannya? Apa yang membuat seseorang bisa dengan begitu cepat bertindak sementara yang lain tidak? William said it was a reflex. William berkata itu adalah sebuah gerakan refleks. You understand that, right? Saudara tahu artinya refleks kan? You know when you go to the doctor for your physical examination Kalau saudara pergi ke dokter untuk periksa, and you sit on the table dan saudara didudukkan di meja pasien, meja and your periksa. legs are hanging over the side, Nah, kaki saudara biasanya tergantung di tempat meja pemeriksaan itu. and he takes this little dopey hammer Dan biasanya dokter ambil alat seperti palu kan. and he smacks you right here. Dan kemudian dokter itu akan pukul kakimu persis di lutut. And if you have any life in you at all, if you got anything going, Kalau Anda kata Anda masih benar-benar hidup, punya kehidupan dalam dirimu, when he smacks you here, ketika si dokter memukul lututmu, maka otomatis gerak. it's called a reflex. Itu disebut gerak refleks yang otomatis bergerak. But see, when he hits you there, Tapi saudara, kalau dokter itu memukul di lututmu, you don't have a choice. do you? saudara tidak punya pilihan apapun. Are you Betul? Are you with me? Saudara dengar, otomatis bergerak. You really can't control what happens when he hits you here. There has to be movement. You don't have a choice. Saudara tidak bisa mengendalikan lututmu atau syarafmu, karena otomatis ketika itu dipukul akan bergerak. Nggak So- bisa milih. My question for the few minutes I have with you this morning is quite simple. Jadi pertanyaan saya untuk saudara pada saat ini sangat sederhana. I'll ask you the question and then we'll try to answer it together. Saya mau memberi pertanyaan kepada saudara dan nanti kita akan cari jawabannya bersama-sama. The question is, why is it that some Christians have those kinds of reflexes and the rest just are pretty clueless, really? Jadi mengapa ada orang Kristen yang punya gerakan tindakan refleks seperti itu, sementara banyak orang Kristen lainnya yang sepertinya tidak punya gerakan atau tidak paham sama sekali. When I try to talk to some Christians about the needs, not just in New York, not just in Philadelphia, but around the world, it doesn't seem like it connects with them. Pada saat saya berbicara tentang kebutuhan tidak hanya di New York atau di Philadelphia, tetapi kebutuhan di berbagai tempat di dunia, ada saja orang-orang yang walaupun mendengar, tapi sepertinya nggak nyambung, tidak paham apa yang saya katakan. A lot of those Christians just give me the dog look. Sehingga orang-orang Kristen itu memberikan saya seperti wajahnya anjing bengong. You know what the dog look is, right? Saudara tahu kan wajahnya anjing bengong kayak apa? Of course you do. Saudara tahu. It's when you're talking to your dog Yaitu kalau saudara sedang berbicara kepada anjingmu, and your dog goes, dan anjingmu hanya bengong seperti ini. that's the dog look. Nah inilah namanya wajah anjing bengong. And Christians give this go. Ya. They are totally clueless, have no idea what I'm talking Dan about. banyak orang Kristen yang wajahnya seperti itu seolah-olah tidak mengerti sama sekali apa yang sedang saya katakan. So what then makes the difference between like the man who picked me up off the street? He saw the need and the need was the call. Lalu apa perbedaannya sama seperti seseorang yang melihat saya, dia langsung melihat kebutuhan itu dan kebutuhan itu menjadi panggilan bagi hidupnya.
And the other Christians that are so self-absorbed. Dan dibandingkan dengan orang-orang lain yang sama sepertinya tidak peduli atau tidak paham apapun. So self-serving. Yang begitu mementingkan diri sendiri. So into their own little world, they cannot see beyond themselves. Sehingga mereka ini hidup dalam dunianya yang kecil sendiri dan tidak melihat kebutuhan di luar sana. I've been involved in many debates. People bring me in to debate issues. Dan saya ini seringkali ikut dalam event-event debat dan saya sering diajak untuk ikut suatu perdebatan. I was actually one of 8 men that were called on to be an advisor to President George Bush. Dan bahkan saya ini adalah satu dari 8 orang yang dipilih menjadi penasehat dari Presiden George Bush senior. I was on that 8-man commission that worked directly with the president for 1 year. Dan selama 1 tahun saya adalah satu dari 8 orang yang terpilih untuk bekerja secara dekat dengan presiden pada waktu itu. So people try to bring me in to convince people, to persuade people to see things differently. Sehingga orang sering mengundang saya untuk saya bisa meyakinkan seseorang tentang sesuatu hal tertentu, membuat orang tersebut bisa melihat suatu keadaan dengan perspektif yang berbeda. And so I've had to really analyze why is it that people all can go to the same church. Dan saya ini sebenarnya tidak suka untuk menganalisa kenapa seseorang suka pergi ke gereja tertentu, hear the same message, dan juga mendengarkan pesan khotbah yang sama, read the same Bible, baca Alkitab yang sama, everything's the same. dan semua kegiatan yang dilakukan semuanya sama. Some folks get it, Dan tetapi beberapa orang paham, mengerti, and the other ones, tapi sebagian yang lain you have the wajahnya dog bengong. look. What then becomes the difference? Lalu apa yang membuat perbedaan ini? Now I teach Old Testament. I love the Old Testament because it's brutally honest. Dan saya ini suka mengajar tentang perjanjian lama. Saya suka perjanjian lama karena tertulis sangat jujur belak-belakan di sana. If somebody was an idiot in the Old Testament, it's very clear. Jadi kalau di dalam kitab perjanjian lama, kalau ada orang yang idiot, itu tertulis jelas-jelas bahwa dia memang idiot. This person was an idiot. Jadi kalau ada seseorang yang idiot, yang tolol, This is why they're an idiot. kemudian juga dituliskan di sana kenapa demikian? Don't you be an idiot. It's pretty simple theology. Jadi, Pretty simple. Pretty Saudaraku simple. nggak perlu dipusing-pusingkan karena teologinya sederhana sekali di situ. And the Old Testament gives us some interesting insight into the personal lives of these men and women that we read about. Dan kitab perjanjian lama ini menuliskan dengan jelas tentang latar belakang atau kehidupan keadaan pria dan wanita yang dipakai Tuhan. But as we shift into the New Testament, and you guys know this, we don't get a lot of the personal side of these folks' lives in the New Testament like we do in the Old. Tetapi kalau kita melihat kepada perjanjian baru, saudara tentunya tahu bahwa perjanjian baru tidak terlalu menuliskan secara jelas kehidupan seseorang sama seperti yang tertulis dalam perjanjian lama. But every once in a while, if you're quick, if you're sharp, Tetapi sekali-sekali kalau saudara benar-benar tajam untuk menangkap, there are little windows in Scripture. You can look through there and get some real insight into the lives of these people. maka ada jendela kecil yang saudara bisa temukan dalam ayat-ayat Alkitab ini sehingga membuat saudara bisa belajar melihat akan kehidupan seseorang di sana. That's why I encourage people, don't just read your Bible, become a student of the Word. I'm not asking you to even be a scholar, but at least be a student of the Word. Oleh sebab itu saudara, saya tidak menganjurkan saudaranya sekedar baca Alkitab, tetapi saudara harus jadi murid daripada Alkitab. Bukan maksud saya menjadi ahli teologi, tetapi yaitu menjadi murid, mempelajari Alkitab. I recently read some statistics that 71% of all Americans read their Bible in the toilet. Dan saya belum lama baca statistik bahwa 71% orang Amerika baca Alkitabnya ketika sedang di toilet. That's disturbing to me. Itu I'm not sangat sure why it is, mengganggu. but it troubles me. Jadi ini sangat mengganggu saya, menggelisahkan saya ketika baca itu. Now I'm going to be 64 years old in a couple of weeks. Jadi beberapa minggu lagi umur saya ini 64 tahun. The one thing that I've learned, Dan satu hal yang saya belajar, most people can only do one thing well at a time. kebanyakan orang pada umumnya hanya bisa melakukan satu hal di waktu yang sama dengan baik. I'm just saying.
Ya kan? Jadi saudara kalau I'm di just throwing it toilet out there, tidak- folks. When you're in the toilet, Kalau saudara di toilet, saudara pikir ini. don't read your Bible there. That's not why you're there. Jangan It's not why you're there. Jangan baca karena itu bukan tempatnya untuk baca Alkitab. See, I try to even learn that when I was in Indonesia, trying to learn the whole thing. Dan bahkan ketika saya di Indonesia sana, saya berusaha untuk belajar apapun yang bisa. I just got a kitas the last time I was there from pastor's brother, helped me get. So now I'm part Indonesian. Bahkan saya ini punya kitas izin tinggal di Indonesia. Kakaknya Pak Lukas membuatkan saya kitas. Jadi saya ini sebagian ini saya orang Indonesia. You have to love me now. Jadi sekarang You saudara have harus to love me. benar-benar mengasihi I have a saya. kitas. Karena saya sudah punya kitas izin tinggal di Indonesia sah. Assets legal. It's very important. Jadi sangat penting. As you are a student of the Word, if you're quick, you'll see these little windows of Scripture that will open and go, aha, that's why that person was and did what they did. Jadi kalau saudara baca Alkitab dengan teliti dan saudara tangkap dengan tajam, maka pada saat itu saudara akan berkata, oh, saya tahu ini, saya mengerti. I was in a debate people were trying to figure out, how did the Apostle Paul turn from the murderer to the missionary? Jadi waktu itu saya sedang ada dalam acara perdebatan di mana orang sedang berdiskusi bagaimana bisa kehidupan Rasul Paulus dari seorang pembunuh kemudian berubah jadi misioneri. How do you go from this hater of Christians and go through this metamorphosis? Jadi pertanyaannya itu bagaimana bisa seseorang yang benci orang Kristen kemudian mengalami proses metamorfosa, And perubahan. all the theologians in the debate gave their opinion because, you know, everybody has an opinion. Jadi orang-orang para ahli teologi dalam acara perdebatan itu berikan pendapatnya masing-masing. Karena seperti saudara tahu setiap orang pasti punya pendapat. And I always wait till last. Dan saya biasanya selalu menunggu jadi orang terakhir. I like to have the last word. Karena saya ini suka untuk memberikan kata-kata terakhir. It's kind of a New York thing. Itu mungkin modelnya To orang have the New last York. word. Tunggu sampai kata yang terakhir. So everybody's got their opinion. Ketika semua orang itu mendapatkan pendapatnya, And I said, all right, gentlemen, here's your answer. lalu saya kemudian berdiri berkata, oke bapak-bapak, sekarang inilah jawabannya. Here's how Paul went through the metamorphosis. Here it is. Inilah jawabannya. Bagaimana Rasul Paulus mengalami proses metamorfosa atau perubahan itu. I gave him one verse Dan saya berikan jawaban dengan satu ayat. from the New Testament. Yaitu dari perjanjian baru. But here's your window. Dan ini tetapi inilah jendela untuk saudara lihat. You ready for this? Saudara siap? Can you handle this? Saudara bisa hadapi ini? Bisa terima? We'll see. Ayo kita lihat. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Yaitu 2 Korintus pasal yang kelima Here's your window. ayat 14. Here's the window. Inilah jendelanya. Look Jendela untuk saudara lihat. Look quickly or you're going to miss it. Ayo lihat dengan cepat untuk kita pelajari. One verse. Satu ayat. Oh, there it is. Sabab kashish Christus. Yang. Good. Come on, Jesus. Come on. There's the window. He says, and the love of Christ constrains us. Dan ini adalah jendelanya dikatakan sebab kasih Kristus bukan menguasai tapi mendesak. You've heard preachers preach on this. Saudara pernah dengar pengkhotbah mengkhotbahkan ini? You've heard teachers teach on this. Apakah saudara pernah dengar ada guru yang mengajar saudara tentang ini? I can almost guarantee you, not one of them's got it right. Saya hampir yakin tidak ada seorang pun yang pernah saudara dengar yang benar-benar betul. I'm gonna straighten all of you out today. Dan saya mau luruskan semuanya hari ini. Because if you can get this truth has the capability to change the way you perceive life, needs, people. This is it, guys, right here. Karena kalau saudara sanggup atau bisa menangkap kebenaran ini, maka kebenaran ini akan memampukan saudara untuk melihat kebutuhan, melihat keadaan atau orang-orang tertentu dengan cara pandang yang berbeda. It's right here. It's right here. Ini ada di It sini is right kuncinya, ada dalam ayat ini. See, a lot of people think
that the word constrains, and it's translated in a couple of different languages, is the same word as compels. Jadi It is not. kata constrain aslinya sebenarnya bukan menguasai, dan ini adalah artinya dalam bahasa Inggris adalah mendesak atau memaksa. This is the only time this word is used in the New Testament. Dan kata constrain dalam bahasa Inggris, kalau saya jelaskan, adalah satu-satunya kata yang dipakai dalam perjanjian baru. And there's a reason why it's the only time. Dan ini ada alasannya kenapa kata ini hanya dipakai satu kali saja di seluruh perjanjian baru. This is one of these unique words that when it's transliterated from the Greek language into the English language, it's a very unique word. Dan ini adalah satu kata yang sangat unik, yaitu kata dari bahasa aslinya, bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, adalah sangat unik sekali. So you know the New Testament was written in Greek. Dan saudara tentunya tahu bahwa kitab perjanjian baru ditulis aslinya bahasa Yunani. I'm not going to speak to you in Greek today. I'm not going to bore you. Tentunya But saya there's a tidak truth akan here. membosankan saudara dengan bahasa Yunani, tetapi ada kebenaran yang saya mau sampaikan. When that word is flipped into English, it's one of those words that has three primary definitions. Karena kata penting ini ketika kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kata ini punya tiga definisi utamanya yang sangat penting. That's unusual in any language. You guys know that. Dan ini adalah hal yang tidak biasa, yang tidak umum dalam penerjemahan berbagai bahasa apapun. Usually when you look up a word, there's a primary definition, a secondary, and so forth, depending on the text and the context, how the word is used in a sentence. Jadi kalau saudara biasanya buka kamus, maka saudara akan lihat biasanya ada arti utamanya, arti keduanya, dan kata ini bisa berubah artinya tergantung bagaimana kalimat konteks penggunaannya. When you look this up in the Old English dictionaries, I have 3 Chambers dictionaries that go back to the original translations of English words. Dan kalau saudara buka kamus bahasa Inggris kuno, dan saya bahkan punya 3 kamus bahasa Inggris dari kata bahasa yang kuno sekali ke bahasa yang lebih baru. 3 definitions that no matter when this word was used, it means 3 things all at the same time. Dan saya temukan bahwa kata ini punya 3 definisi yang tiga-tiganya ini artinya selalu sama walaupun dipakai dalam konteks kalimat apapun juga. I think this will make sense to you. I believe it'll help you. Dan saudara, saya yakin ini akan membuat saudara benar-benar paham. I'll give you the 3 definitions quickly, then I'll be Dan finished. saudara, saya akan berikan 3 definisi ini kepada saudara dan kemudian kita akan selesai. Definition number 1. Definisi yang pertama, It forces motion. ini artinya yaitu merupakan tindakan yang mendesak. Forces movement. Yaitu Stay mendesak right there. untuk melakukan suatu tindakan. Stay there. Let me get, I think I've got this. I think I brought it in. Saya akan mau tunjukkan sesuatu. I carry this with me all over the world. Saya bawa alat ini kemanapun saya pergi di seluruh dunia. Sometimes it's a little problem getting through security, Sehingga kadang-kadang ini sulit melewati petugas keamanan. as you can understand. Dan saudara So mengerti get kenapa. a close up here, Bubba. Tolong the close up Alright. video kamera. Right here is all the power you need. Right in this socket. Saudara lihat ini di dalam colokan ini, di dalamnya adalah sumber tenaga listrik yang kita butuhkan. Now watch closely. Saudara perhatikan baik-baik. Here's my plug. Dan ini ada colokannya. We're going to pretend that it's hooked up to an Indonesian fan. Jadi colokan ini, kabel ini saudara bayangkan Saudara seolah-olah ini nyambung dengan kipas anginnya Indonesia. It's not doing anything. Tidak akan bergerak apapun, kipas anginnya diam-diam. It's an Indonesian fan. It's not doing anything. Jadi kipas anginnya Indonesia I'm just saying. diam saja, Sayang. tidak bergerak sama sekali. So here's the plug to the fan. Ini jadi ini colokannya yang nyambung kepada kipas angin. Here's the power source. Dan ini adalah sumber tenaga listriknya. Now, I could hold the plug right here, close, right? Close. Saya bisa bawa colokan ini sangat dekat kan? Ini benar-benar dekat. Is anything going to happen? Apakah sesuatu akan terjadi? No. Tidak.
Even for those of you women that don't know anything about electricity, you're smart enough to know that. Bahkan para wanita yang sama sekali tidak tahu tentang listrik, saudara pasti cukup pintar untuk tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak nyambung. Matter of fact, we could have it this close right here. Right? Bahkan kalau kita dekatkan sangat dekat seperti ini, Is anything going to happen? apakah akan terjadi sesuatu? Nope. Close. Dekat. Don't miss this. Jangan Don't miss it. sampai lewatkan. Saudara Close. perhatikan. Walaupun sangat dekat, But when this tapi ketika colokan ini connects nyambung, to the source, nyambung dengan sumber dayanya, all the little molecules in this plug and this wire, maka semua molekul-molekul kecil itu di dalam colokan ini, they do not get together to have a prayer meeting. mereka tidak harus kumpul dulu untuk buat persekutuan doa. They do not go to a conference. Mereka tidak perlu pergi ke konferensi dulu. They do not go on a 3-day fast. Mereka tidak perlu pergi doa puasa 3 hari dulu. They don't even have to read a Joyce Meyer's book. Dan mereka pun tidak perlu baca bukunya Joyce Meyer dulu. Not that you would, but if it crossed your mind, Nah, you don't have to do that. jadi ini tidak perlu lakukan semuanya itu. Because when this connects to this, Karena ketika kedua hal ini nyambung connect, nobody here has to vote. maka tidak ada satu orang pun hal pun yang bisa punya pilihan, otomatis bergerak. Do you get it now? Saudara paham? Do you get it? Saudara paham? That's what the word, my God, I'm going to slap somebody. That's what the word constrains means. It means it forces motion. It forces movement. When you connect with what Jesus really did for you. Itulah artinya kata constraint atau dalam Alkitab kita menguasai, yaitu sebenarnya mendesak. Sehingga engkau tidak punya pilihan apapun kecuali engkau terdesak melakukan sesuatu. When you really understand what he did, Saudara paham apa artinya sekarang? what he did for you, Apakah saudara tahu apa yang dia lakukan untuk saudara? not what you read he did, Jadi bukan karena saudara membaca apa yang dia not lakukan, what somebody told you he bukan did, juga karena apa yang orang lain katakan kepadamu tentang apa yang Yesus not what you lakukan, think he did, bukan juga tentang apa yang kau pikir apa yang dia lakukan, but when it really connects with what the love of Christ did and what it means. When that connects, you don't, you better give God a praise. Tapi ketika kau You better give God a nyambung, praise. ketika kau benar-benar You better tersambung get dengan this. kasih Tuhan, maka engkau tahu apa yang dia lakukan. Dan mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Come on, Mari Jesus. berikan You better pujian get kepada this. Tuhan. Berikan pujian kepada dia. That's why Paul said, the love of Christ constrains me. It moves me. It pushes me beyond my control. Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengatakan, kasih Kristus mendesak saya, mendorong saya untuk melakukan sesuatu dan saya tidak bisa punya kendali untuk mengendalikan hal itu. Do you understand that? Saudara paham sekarang? This becomes the essence of the metamorphosis. Ini adalah karena esensial daripada proses metamorfosa itu, perubahan itu. Jeff, give me that picture, Jason. We Mari did. berikan I fotonya, want you to Jason. look at this, because this is a perfect illustration of how this works here. The dad in the New Zealand shirt brought his son to me. This was in Nakuru in Kenya, Africa. Itu papa yang pakai kaos New Zealand, dia bawa anaknya, itu terjadi di kota Nakuru di Kenya, Afrika. Give me another one, Jeff. Tolong gambar berikutnya. I talked with the dad. These kids get these tumors from a lack of clean drinking water. Dan saya tahu dari ayahnya bahwa anak Give me ini the other menderita tumor karena kekurangan air jernih untuk diminum. And I talked with the dad, and I was with some political people and some preachers, and I put the boy on the front row. Dan pada waktu itu ketika ayahnya datang, saya sedang ada di tengah-tengah para pendeta dan para politikus, dan saya ambil anak itu, saya dudukkan di kursi baris paling depan. And as I went in like this to put my hand on the tumor to pray for the boy, Dan pada saat saya maju mengulurkan tangan saya, menumpangkan kepada tumor itu untuk berdoa, the preachers that were sitting around there, as I moved in like this, the preachers moved away. tapi para pendeta yang duduk bersama-sama di depan itu, ketika saya maju mengulurkan tangan, mereka malah mundur ke belakang. They thought I was going to ask them
to put their hand on the tumor as well, and they didn't want any part of that. Mereka mungkin mengira bahwa saya akan minta mereka semua untuk menumpangkan tangan ke tumor itu, tapi mereka tidak mau ikut campur, kemudian mereka malah pergi mundur. Why is it that some Christians move towards the need while the other Christians move away from the need? Why is that? Lalu kenapa ada orang-orang Kristen yang bergerak maju menuju pada suatu kebutuhan, sementara banyak orang lainnya malah mundur ke belakang menjauh? You get it now? Saudara paham Do you sekarang? honestly get it? Saudara paham sekarang? The love of Christ, my God, the love of Christ moves you, it pushes you, it presses you, it gets you out of the seats, into the streets. You see, And you understand. Dan kasih Kristus akan mendorong saudara, mendesak saudara, membuat engkau keluar dari kursimu menuju ke jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sana. That's why Paul used the word constrains. It's a unique word. Itulah sebabnya kenapa Paulus menggunakan kata constrain yang artinya mendesak atau mendorong ini. That's why it's only used one time in the New Testament. Dan It's a unique word. Dan itulah sebabnya kenapa hanya dipakai satu kali saja di seluruh perjanjian baru, karena kata ini sangat unik. People have spent hours, days, weeks trying to analyze me. Dan orang-orang berminggu-minggu berusaha mencari tahu, menganalisa hidup saya. Trying to figure me out. Berusaha mencari tahu tentang kehidupan saya. There's been several papers written about me trying to figure out why I go to these parts of the world where other preachers do not want to go. Dan bahkan banyak koran-koran yang menuliskan, berusaha menganalisa, mencari tahu kenapa orang seperti saya pergi ke bagian-bagian dunia di mana orang lain tidak mau. Up in the north of India, where the cannibals live. Dan bahkan saya pun pergi di bagian utara India di mana banyak kanibal hidup di sana. Just came back from Somalia, had to wear my bulletproof vest. We all carried guns. Dan belum lama saya kembali dari Somalia, saya harus pakai baju anti peluru, bawa senapan masing-masing. I've had hepatitis, Dan bahkan di sana pun terjangkit hepatitis, tuberculosis. kena TBC. I picked up yellow fever over in Africa. Dan di Afrika pun saya kena penyakit sakit kuning. I've had my ribs broken. Dan bahkan rusuk saya pernah I've had my patah. jaw broken. Rahang saya juga pernah patah, pernah My nose rusak. broken, 2 concussions. Hidung saya pun pernah hancur. Kemudian saya pernah mengalami operasi 2 kali Thrown di off kepala a building. saya. Pernah dilemparkan dari gedung yang tinggi. And I've been shot in the Dan face. bahkan saya pun pernah ditembak wajah saya. And people go, why does he keep doing this? Dan orang bertanya-tanya, kenapa dia tetap lakukan ini? I'm going to be 64 in a couple of weeks, folks. Beberapa minggu lagi umur saya 64 tahun. When people get my age, they start thinking about retirement. Ketika orang mencapai usia saya, biasanya orang akan mulai mikir tentang pensiun. And I've been criticized by preachers because I have nothing put away for my retirement. Dan bahkan saya banyak dikritik oleh para pendeta lainnya karena saya tidak punya simpanan apapun untuk hari tua saya. But see, if you're not going to retire, I guess you don't need a retirement plan, Tapi do you? tentunya kalau saya tidak punya rencana untuk pensiun, maka saya pun tidak perlu punya tabungan pensiun. Betul? Amin. That's Amin. totally foreign to some of you, isn't it? Dan ini saya yakin mengagetkan beberapa dari saudara. There will be no retirement here. Karena di sini bagi saya tidak ada pensiun. This is what I will do until I'm done. Dan inilah yang akan terus saya lakukan sampai saya selesai. End of story. Dan akhir daripada kisah hidup I'm a saya. grateful man, folks. Saya inilah orang yang sangat beruntung, teman. I've walked away from 3 airplane crashes. Karena saya pun pernah mengalami, saya keluar hidup dari 3 kecelakaan pesawat terbang. Nobody walks away from 3. Dan tentunya saudara tahu tidak ada orang yang selamat setelah mengalami 3 kali kecelakaan pesawat terbang. I shouldn't be here today. Saya tidak seharusnya bisa ada di sini hari ini. But I'm here. Tetapi saya ada I'm di sini here. hari ini. Saya I'm ada di still sini. here. Saya masih ada di sini hidup. I'm a grateful man. Saya inilah orang yang beruntung. And when my mother left me on a street corner, Dan ketika ibuku meninggalkan aku di pinggir jalan, and when nobody cared for me, ketika tidak ada seorang pun memperdulikan saya, nobody wanted me, ketika tidak seorang pun menginginkan saya, he took me as I was. dia mengambil He saya. took me as I was. Dia mengambil saya sebagaimana adanya aku The ini. love of, I understand the love of Christ. Aku ini ada di sini oleh karena kasih Kristus. If anybody understands it, I get it. Setiap I can- orang mengerti, saya bisa mengerti ini. There's no reason I should even be around, but I am.
Banyak orang yang tidak mengerti kenapa, tapi saya tahu kenapa saya masih hidup saat ini. The love of Christ constrains me. Kasih Kristus mendesak saya. Why do you keep going to these places? Why do you keep starting these Sunday schools? We're getting ready to start a Metro Sunday School in Indonesia. Orang bertanya, kenapa engkau terus buka sekolah minggu? Kenapa engkau terus lakukan yang kau lakukan? Bahkan saya sebentar lagi buka Metro Ministry di Indonesia. Don't you have enough to do? Apakah engkau masih kekurangan kerjaan? Yeah, I got enough to do. Saya ini sebenarnya sudah cukup banyak kerjaan yang saya lakukan. I'm waiting on the phone call right now from Afghanistan. Bahkan saya pun menunggu telepon dari Afghanistan. And when the call comes, Dan ketika telepon itu tiba, I go. saya akan pergi. I go. Saya akan pergi. You say, why? Why do you do it? Lalu kenapa? Kenapa engkau lakukan ini? I don't have a choice. Karena saya tidak punya pilihan I lagi. don't have a choice. Saya tidak punya pilihan. The love of Christ constrains me. Karena kasih Kristus mendesak, memaksa saya. You understand that? Saudara paham sekarang? Paul said the love of Christ moves him. Paulus berkata kasih Kristus menggerakkan dia. Let the metamorphosis begin. Sehingga dia mengalami perubahan metamorfosa itu. But the second definition, Dan definisi yang kedua it yaitu, keeps you away from something. artinya yaitu kasih Kristus membawa kita menjauh dari sesuatu. And I started researching this word and it didn't make any sense to me. Dan ketika saya mulai meneliti mempelajari arti kata ini, awalnya tidak masuk akal saya. How can you be moved towards something and moved away from something at the same time? How can it be? Karena kenapa atau bagaimana di waktu yang sama sesuatu mendesak engkau menuju sesuatu, dan di waktu yang sama menjauhkan engkau dari sesuatu. And I thought, of course, you dummy. This makes perfect sense. It really does when you think about it. Dan kemudian saya tiba-tiba berpikir, oh ya, kenapa saya bodoh? Karena ini kalau dipikirkan benar-benar memang masuk akal. Because once you really understand what Jesus did for you and it really connects with you, really? Karena ketika engkau benar-benar paham tentang apa yang Yesus lakukan kepadamu, dan itu benar-benar nyambung dengan dirimu, And you try to reciprocate that love in even a small way. Try to return it in a small way. dan ketika engkau terus membiarkan kasih Kristus itu engkau alami dalam kehidupanmu walaupun dalam hal yang kecil sekalipun, It's going to keep you away. His love will keep you away from those things that the devil tries to constantly put in your life to take you out of the fight. maka kasih Kristus Right? akan Make sense? membuat saudara untuk menyingkir, menjauh dari hal-hal yang menggoda engkau dan membuat engkau untuk jauh daripada Tuhan. Betul? Do you understand that? Saudara paham, mengerti? It's the uniqueness of the word. That's why he used the word. Inilah keunikan daripada kata-kata itu. Oleh sebab itulah mengapa Paulus pakai kata ini. If you really love your husband or your wife, Kalau engkau benar-benar mengasihi istrimu atau suamimu, and that connects with you, itu benar-benar nyambung, connect dengan dirimu, that's going to keep you away from the things that will destroy that relationship. maka kasihmu kepada suami atau istrimu akan menjaga engkau, membuat engkau menjauh dari hal-hal yang akan menghancurkan hubunganmu berdua. Make sense? Betul? Saudara paham? Interesting word, isn't it? Ini kata yang menarik, It moves you towards something. yaitu mendorong engkau untuk melakukan sesuatu, It keeps you away from something. tapi juga membuat engkau menyingkir atau menjauh dari But sesuatu. number 3 and last, it keeps you in something. Dan arti yang ketiga, yaitu membawa engkau, memegang engkau untuk tetap ada dalam sesuatu. Moves you towards something, Yaitu mendorong engkau ke arah sesuatu, keeps you away from something, membuat engkau jauh dari sesuatu, keeps you in something. tetapi memegang engkau untuk tetap berada di dalam sesuatu. In what? In Di what? dalam apa? In church? Di dalam gereja kah? In his love? Di dalam kasihnya, In his di grace? dalam anugerahnya, In his mercy? di dalam kemurahannya, In his service? di dalam pelayanannya. Interesting word, huh? Kata yang menarik, bukan? My time is gone, but let me close by saying this. Waktu saya sudah habis, tapi saya akan akhiri dengan kata-kata ini. The question remains, but maybe the answer that I've given you today will help you. Pertanyaan atau jawaban yang saya mau sampaikan ini mungkin akan menolong saudara hari ini. What makes the difference then between some Christians that just get it? Like the man who picked me up
off the street. Lalu apa perbedaannya atau yang bisa membuat berbeda dari orang Kristen semacam Bapak yang memungut saya di pinggir jalan tadi? And the other Christians that just don't seem to ever get it. Dibandingkan dengan orang Kristen lainnya yang sepertinya nggak pernah paham apapun. Maybe someday some of you can go and stay with me where I live with the kids in the garbage dump in the Philippines. Mungkin sebagian dari saudara suatu hari nanti bisa ikut saya tinggal bersama saya di tempat pembuangan sampah di Filipina. When I'm getting ready to leave and the little boy that had been following me around, Dan waktu itu ketika saya sudah siap untuk pergi, ada seorang anak laki-laki yang ikutin saya terus. asked me if he would go with me and I could be his daddy because he doesn't have a daddy. Dan anak itu berkata, apakah dia boleh ikut bersama saya dan saya jadi ayahnya karena dia tidak punya ayah. Jeff, give me the picture of that lady on the stretcher. Maybe this will help you. Mungkin foto ini akan bisa menolong saudara. One of the girls saw this lady laying on the street. Turn the lights down a little so we can see Lampunya di this, sini please. tolong dipadamkan supaya jelas. And thought it was a pregnant woman that had been hit by a car, and she just immediately said, I have to do something. Tim kami di negara itu menemukan wanita ini tergeletak di pinggir jalan dan ketika kelihatannya seperti wanita hamil yang mungkin ditabrak mobil. Lady's unconscious, laying on the side of the road, and everybody's just driving by and walking by, and our girl stops and says, I have to do something, picks her up, takes her to the hospital. Jadi tim kami ketika melihat wanita ini pingsan di pinggir jalan, tentunya banyak orang yang lewat tapi tidak berbuat apapun juga. Tapi tim kami kemudian ambil dia, dibawa ke rumah sakit. And this girl was a fairly young girl at the time, and Dan bahkan waktu itu tim kami yang menemukan atau ambil orang ini masih sangat muda. the doctor waktu itu. came out and told her, this woman's not pregnant. Tapi kemudian hasil pemeriksaan ternyata wanita ini bukan mengandung. Jeff, can you give me that other picture? That's the, Isinya ternyata itu. yeah. She had this tumor growing in her, Wanita ini punya tumor yang sebesar itu. obviously for many years. Dan tentunya dia menderita selama bertahun-tahun. And why is it exactly that some people just walk by, drive by? Why is that? Lalu kenapa atau mengapa bisa ada orang-orang yang lihat seperti hanya lewat begitu saja? Every once in a while, Tapi kadang-kadang, sekali-sekali, somebody stops. ada satu orang yang mau berhenti. Every once in a while. Hanya sekali-sekali saja. Not always, Tidak selalu, but every once in a while. tetapi sekali-kali. And there's no rational explanation. You can't figure it out, can you? Jadi tidak ada penjelasan apa-apa. Tinggal tergantung apakah engkau mau atau tidak. Now you know the answer. Saudara tentunya tahu sekarang bukan? Some people actually do know what he did. Seseorang ada yang bisa benar-benar tahu apa yang dia harus lakukan. It's not just a historical truth. Bukan hanya sekedar kebenaran sejarah. It's not just a spiritual mandate. Dan bukan hanya sekedar mandat spiritual. It's not even a personal conviction. Dan itu juga bukan hanya karena sesuatu dorongan dalam hati sendiri. But it's so real. Tetapi benar-benar sesuatu yang Look at nyata. me. Look at me. Lihat saya. It's so real. Sangat nyata. I don't have a choice. Saya tidak punya pilihan apapun. You don't understand that, do you? Saudara tidak mengerti hal ini kan? Because we all like to think we have choices. Karena kita kira kita ini bisa memilih atau punya pilihan. One of the great tragedies is when I see 50, 60, 70-year-old Christians. Adalah hal yang terbesar, tragedi yang terbesar. Yaitu kalau saya melihat orang yang berumur 50, 60, 70 tahun. Who at one point had a chance to do something significant with their lives. Yaitu orang-orang yang sebenarnya pada waktu tertentu dalam hidupnya. Dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. But they were waiting for the audible voice. Tetapi mereka hanya tetap menunggu suara yang keras. They were waiting for the call. Mereka hanya terus menunggu panggilan itu. And they missed it. Tetapi mereka sudah melewatkan waktu kesempatan yang ada. They never understood that the need is the call. Karena mereka pun tidak pernah paham bahwa kebutuhan itu adalah sebenarnya panggilan bagi mereka.
God puts things in front of us almost every day if we're sharp enough to pick up on it through a different set of eyes. Karena Tuhan sudah memberikan, Tuhan menunjukkan kepada kita kebutuhan itu setiap hari. Dan kita akan bisa melihatnya kalau kita cukup punya pandangan yang tajam dan melihat dengan mata yang berbeda. The only time that I've been on television with the man who picked me up was in an interview several years ago. Beberapa tahun yang lalu, saya punya satu kali kesempatan berada di televisi bersama dengan bapak yang memungut saya. It wasn't even for a Christian station. Bahkan waktu itu bukan untuk televisi Kristen, televisi sekuler. What a surprise. Mengejutkan kan, mengherankan. The Christian TV people didn't have enough sense to pick up on it. Bahkan televisi Kristen tidak pernah berpikir untuk menayangkan hal itu. Took a secular station to see it. Dan membuat televisi sekuler yang malah punya ide itu. And I'm sitting on the street corner in the place where I sat those 3 days with the old man now who picked me up. Dan waktu itu saya didudukkan di pinggir jalan. Persis di tempat di mana bapak itu memungut saya waktu dulu. Dan saya duduk bersama dengan orang itu. And the non-Christian reporter looks at him and says, "Why did you pick this kid up that you didn't even know?" Dan reporter sekuler yang bukan Kristen ini bertanya kepada si bapak itu, kenapa ketika engkau melihat anak kecil ini di pinggir jalan, engkau ambil dan pungut dia? Your own son was dying. Why did you do it? Padahal anakmu sendiri sedang sakit payah hampir mati. Kenapa engkau lakukan itu? I had no idea what he would say. Saya sebelumnya tidak tahu apa yang akan mau dia katakan. He's not a preacher. Karena dia bukan seorang pengkhotbah. He's not even a teacher. Bahkan dia bukan seorang guru sama sekali. He's just an ordinary Christian. Dia hanya orang biasa saja. And he looked right in the camera. Dan bapak itu melihat ke kamera. And he said, "I thought." Dan dia berkata, saya kira atau sangka waktu itu. If I could get the boy into the presence of God one time. Dia menjawab, kalau saya bisa bawa anak ini satu kali saja masuk hadirat Tuhan, something would happen to the boy. Maka sesuatu akan terjadi. I guess something did. Dan itu benar-benar terjadi. I guess something did. Dan aku yakin itu benar-benar terjadi. So he invested $17 in the little poor boy. Dan dia menginvestasikan $17.50 dalam hidup anak ini. Who knew? Right? Who knew? Siapa yang tahu, siapa yang menyangka waktu itu? Who knew? Let's pray. Mari berdoa. Father, thank you. Bapa, terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Because it comes down now to the moment. Karena sekarang tiba waktunya. It comes down to this moment. Mari kita, saudaraku, tiba pada waktu ini. Where we have to really look at how people's lives Yaitu are really waktunya. changed. Waktunya untuk kita benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk melihat pada kehidupan orang lain. Heads bowed, eyes closed, please. Mari semua tundukkan kepala dan pejamkan mata. This is a very personal moment for everybody in the house. Ini adalah waktu yang sangat-sangat pribadi untuk setiap orang di dalam rumah Tuhan ini. We're going to sing the song she's playing in a moment. Open the eyes of my heart. Sebentar nanti kita akan menyanyikan lagu yang sedang dimainkan ini, yaitu Open the Eyes of My Heart, oh God. I sing that song quite a bit. Saya sering nyanyikan lagu ini. Because until you see something different, folks, Karena kalau engkau melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, nothing's going to change for you. maka tidak akan ada bisa lagi yang mengubah engkau. If you want something you've never had before, Kalau engkau menginginkan sesuatu yang belum pernah engkau miliki sebelumnya, you've got to do something you've never done before. maka engkau harus melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Which means you have to see things differently. Yaitu artinya engkau harus melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda. We're going to sing that song in a moment. Sebentar lagi kita akan nyanyikan lagu ini. And when we do, if the Holy Spirit is tugging at your heart, Dan kalau kita nyanyikan lagu ini nanti dan Roh Kudus sedang berbicara di dalam hatimu,
Say, Lord, I want your love to constrain me. Dan kalau engkau berkata, Tuhan, aku ingin kasih-Mu mendesak, memaksa aku. I want to understand you. I want to know you. Aku ingin mengerti engkau, aku ingin mengenal engkau lebih lagi. I want what you did for me to be so real that I don't even have a choice anymore. Aku ingin Tuhan, apa yang kau lakukan kepadaku itu menjadi sangat-sangat nyata. Sehingga aku tidak akan punya pilihan lain lagi. I don't have a choice. Aku tidak punya pilihan lain lagi. It's going to move my life in a way it's never been moved before. Sehingga mau tidak mau hidupku akan digerakkan, diubahkan. Sama seperti yang belum pernah terjadi To sebelumnya. do things I never even thought I could do. Sehingga aku bisa melakukan hal-hal yang dulunya aku tidak pernah pikir bisa lakukan. Because there's still a boy on a corner. Karena masih ada anak laki-laki kecil di pinggir jalan. There's a little girl not far from here that's been so abused. Dan karena ada seorang anak perempuan kecil yang tidak jauh dari tempat ini yang sangat dianiaya. She's crying, but nobody hears. Dan anak itu sedang menangis dan tidak ada seorang pun yang mendengar. How will they hear? How will they hear? Dan kita ada di sini. Unless someone goes. Dan kecuali ada seseorang di sini yang mau pergi kepada anak itu. Unless somebody lets the love of Christ Kecuali ada seseorang yang membiarkan kasih Kristus move them. menggerakkan dia. When I sing, if the Spirit of God is speaking to you, and you can say, Lord, do in me whatever you need to do in me. Do in me whatever you need to do. Dan pada saat saya menyanyikan nanti, kalau ada seseorang di sini yang berkata, Tuhan, lakukan apapun yang kau mau lakukan di dalam hatiku. Lakukan itu Tuhan. Because I know you love me. Karena aku tahu engkau mengasihi aku. And I understand a little better today what you really did for me. Aku bisa mengerti lebih lagi hari ini tentang apa yang kau lakukan bagi aku. Now I present myself to you. Dan sekarang ini aku mau berikan hidupku kepadamu. If that's what you want to do, when I sing, you stand. Kalau itu tadi doamu dan merupakan kerinduanmu, maka nanti kalau saya menyanyi, saya minta saudara berdiri. And let what only the love of Christ can do in you. Dan biarkan kasih Kristus melakukan sesuatu, apapun yang mau dia lakukan dalammu. If that's your desire, Kalau itu adalah kerinduanmu, really, kalau sungguh-sungguh kerinduanmu, you stand and we'll pray. maka saudara berdoa, berdiri, dan kita akan berdoa. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, oh, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Now listen to it, listen to it, listen to it. And we sing, holy, holy, holy. We sing, we sing. I want. Do you? Is that your prayer? Is it? Apakah Is ini it? doamu? Apakah ini doamu? We sing, oh, lift your hands and sing Angkat it. tanganmu dan nyanyikan. And we sing, Holy, holy, holy. we sing, Holy, holy, holy. Father, I pray for my friends. Bapa, aku berdoa untuk teman-temanku ini. And I ask you, Lord, Dan aku minta Tuhan, that today will be the day
Biarlah hari ini menjadi harinya. That the service will be the service. Di mana ibadah hari ini menjadi ibadah. That we can look back on. Di mana suatu hari nanti kalau kami mengingat kembali. And say, I remember that day. Dia akan mengingat adalah suatu hari. I remember that day. Saya ingat hari itu. It's when I understood that the love of Christ Di mana aku benar-benar mengerti akan kasih Kristus will constrain me yang bisa mendesak saya. if I'll let it. Kalau aku membiarkan dan mengizinkannya. I pray for some of these people today that their lives will never be the same. Tuhan, aku berdoa untuk teman-temanku ini. Hidup mereka tidak akan pernah jadi sama lagi. I pray that some of them will not sleep well tonight. Tuhan, aku berdoa agar ada orang-orang yang tidak bisa tidur nanti malam. Because some of them do not need to sleep well tonight. Dan Tuhan, ada orang-orang di sini yang tidak perlu untuk tidur nyenyak nanti malam. They need to take a long walk Dan mereka perlu untuk untuk berjalan di luar. and think it over. Dan memikir kembali. Think it over. Untuk memikirkannya kembali. Because when your love is that real to us, when it connects with us, Karena kasih-Mu akan menjadi benar-benar nyata kalau itu nyambung atau connect dengan kami. you won't have a choice either. Maka saudara, engkau tidak akan punya pilihan apapun lagi. Let this truth sink deep into their hearts today. Dan biarlah kebenaran ini masuk di dalam kedalaman hatimu. We sing, holy, holy. Come on, sing it. Mari nyanyikan. We sing, holy, holy. We sing, holy, holy, holy. I want to see you. Sing it in worship. Mari nyanyikan And dan we sembah. sing, Jesus, Jesus, Jesus. And we sing, Jesus, Jesus, Jesus. we sing, Jesus, Jesus, Jesus. To see Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, I want to see you. Sing Jesus, Jesus. Mari angkat tanganmu. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. I want to see you. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapannya. Jesus, biar hari ini kita mengalami kasih Yesus. Sing Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, kasih Yesus yang menguasai hidup kita, yang mendorong, yang memampukan kita, menarik kita melakukan kehendaknya. Sing Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy.
to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. Holy, 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 to see you high and lifted up, shining, shining in the light of your glory. As we sing, holy, holy, holy. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan-Nya. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami mengerjakan hanya sesuatu perintah tanpa cinta. Bahkan di antara kami mungkin menjadi Kristen tapi tanpa cinta, tanpa mengalami kasih dari Tuhan, sehingga seringkali tidak ada tindakan refleks dari kami untuk membagikan kasih. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami dalam nama Yesus.